今天很得意是不是？怎么着？想打架？我要让你这东亚病夫吻我的屁股！哈哈，走走。你等着。Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan hidup seorang ahli bela diri sekaligus bintang film laga yang memulai karirnya dengan susah payah dan menjadi sangat terkenal di era tahun 60 dan 70-an. Bruce Lee lahir pada tahun 1940 dan meninggal di tahun 1973 di saat usianya masih sangat muda dan karirnya sedang menanjak. Pada masa hidupnya, Bruce Lee tercatat telah melakukan banyak perubahan khususnya dalam hal memperkenalkan kungfu di mata dunia. Ia menciptakan bela diri Jeet Kune Do dan juga membuat perubahan besar dalam dunia perfilman, khususnya film yang menunjukkan seni bela diri kungfu. Dan ia juga dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam kemajuan seni bela diri dan industri perfilman. Di dalam film televisi yang berjudul The Legend of Bruce Lee ini, menceritakan perjalanan hidup Bruce Lee saat masa sekolah, bertemu dengan mahaguru Ip Man, masuk ke dunia film, hingga di saat ia meninggal di usianya yang ke-32 tahun. Film ini menjadi tambah menarik dengan dihadirkannya Denny Chen sebagai aktor utamanya, yang mana selain perawakannya yang hampir mirip Bruce Lee, ia juga merupakan salah satu penggiat seni bela diri Jeet Kune Do, sehingga tidak sulit baginya untuk memperagakan gerakan seperti Bruce Lee. Ya, lalu bagaimanakah film The Legend of Bruce Lee ini menggambarkan sedikit kisah perjalanan hidup dan karir seorang Bruce Lee? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Bruce Lee atau Lee Hsiao-long adalah seorang pelajar yang memiliki jiwa yang sangat bersemangat dan keras kepala. Pagi itu, ia dengan semangatnya menunjukkan kepada ayah, ibu, dan saudara-saudaranya kostum baru tari caca miliknya yang akan dipakainya siang nanti karena hari ini ada kompetisi tari caca di sekolahnya. Bruce Lee juga tampak sangat percaya diri akan memenangkan kompetisi itu dan ia terlihat sangat aktif di antara saudara-saudaranya ini. Ayah Bruce Lee membesarkannya dengan cukup baik. Setelah mereka pindah dari San Francisco ke Hong Kong, ayahnya menyekolahkannya di sekolah yang memiliki kualitas sangat baik, di mana di sekolah itu banyak terdapat siswa Inggris karena pada masa-masa itu banyak warga Inggris yang tinggal di sana pasca perang. Tetapi Bruce Lee merasa sangat cemas melihat adanya diskriminasi siswa Inggris ini terhadap mereka yang minoritas di sekolah tersebut, yang membuat dirinya semakin terdorong untuk selalu menjadi unggulan di antara mereka. Rasa percaya dirinya sangat luar biasa dan tidak mudah mengalah. Pemuda ini bernama Blair. Bisa dibilang Blair adalah musuh bebuyutan Bruce Lee di sekolahnya. Selain di dunia tari caca, mereka juga sering berkelahi. Lalu gadis ini bernama Xiaoman, teman masa kecil sekaligus partner menari Bruce Lee. Mereka berdua berhasil memenangkan kompetisi tari ini yang membuat Blair sangat kesal padanya. Kemenangan ini membuat Bruce Lee menjadi angkuh dan percaya diri. Ia semakin dipuja tidak hanya oleh teman-temannya saja, tetapi para guru juga ikut memujinya. Blair yang sudah tidak tahan melihat kelakuan Bruce Lee ini, kemudian mencegatnya di jalan pulang bersama teman-temannya dan lalu memberinya pelajaran. Hingga hari itu Bruce Lee pun pulang dalam keadaan babak belur. Orang tuanya memarahinya, yang rupanya memang sering pulang dalam keadaan seperti itu karena sering berkelahi. Kini Bruce Lee mulai belajar bela diri secara otodidak dengan membaca sebuah buku. Ibunya yang merasa cemas melihat keadaannya kemudian berbicara dan menasihatinya, tetapi Bruce Lee merasa ogah-ogahan dan tetap bersikeras pada keinginannya untuk balas dendam. Keesokan harinya di sekolah, Bruce Lee mencegat Blair yang baru saja tiba. Ia menantang Blair dan mereka pun berkelahi di pekarangan sekolah itu. Dengan kemampuannya masih sangat minim, Bruce Lee berhasil mengalahkan Blair dengan cara menendang kemaluan Blair, dan hal itu membuat pihak guru marah padanya dan memanggil orang tuanya ke sekolah. Sepulangnya dari sekolah, ayah Bruce Lee yang merasa sangat malu atas kejadian itu lantas geram dan memukulinya. Bruce tidak keberatan menerima hukuman itu dan sebaliknya ia mengatakan lebih baik mati di tangan ayahnya sendiri ketimbang harus mati atas perlakuan para siswa asing tersebut. Dan dari sini, Bruce kemudian menceritakan segala perlakuan dan hinaan yang selama ini telah ia terima. Ia mengatakan bahwa ia sering disebut orang berkulit kuning dan lahir dari seorang pelacur, yang seketika itu membuat ayahnya sedikit bisa merasakan apa yang dirasakan Bruce Lee. Pertemuan Bruce Lee sebelumnya dengan Blair telah membuatnya ingin belajar serius dalam seni bela diri. Ia tampak sangat marah sekaligus sangat serius ingin memiliki kemampuan bela diri. Ia bahkan tidak peduli dengan bujukan kedua temannya ini untuk melupakan saja semua yang sudah terjadi dan memberinya saran untuk tetap fokus pada kompetisi caca yang akan datang selanjutnya. Sebagaimana prestasi Bruce Lee dan Xiaoman dalam tari caca yang cukup terkenal kala itu,
telah membuat pamor mereka naik di kalangan para warga Inggris, sehingga malamnya Bruce mengajak Xiaoman untuk mendatangi sebuah klub khusus tari caca. Kedatangan mereka di tempat itu ditolak mentah-mentah oleh pengurus karena tempat itu rupanya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Inggris saja. Mereka diusir dari tempat itu. Bruce merasa tambah terhina di saat Blair yang datang ke sana dan kemudian mengejeknya. Keinginan Bruce untuk bisa mahir bela diri semakin meningkat, dan kini ia bahkan mengatakan pada ibunya tidak ingin lagi bersekolah dan ingin serius belajar bela diri saja. Dia sangat senang saat mengetahui pamannya yang bernama Shao sedang dalam perjalanan dari Amerika ke Hong Kong. Bruce merasa memiliki kesempatan untuk belajar bela diri dari pamannya tersebut yang rupanya adalah seorang penggiat bela diri dan cukup terkenal juga di masa itu. Namun ibunya menekankan paman Shao pasti tidak akan setuju juga mengajarinya kalau Bruce tidak mau bersekolah lagi. Kabar paman Shao yang akan segera tiba di Hong Kong tersebut semakin membuat Bruce Lee semangat. Saking senangnya, Bruce bahkan sudah datang ke pelabuhan keesokan paginya untuk menjemput paman Shao bersama ayah dan saudaranya. Di kediaman paman Shao, Bruce menceritakan keinginannya untuk serius belajar bela diri. Walaupun sebenarnya salah satu agenda kedatangan paman Shao ke Hong Kong adalah untuk melihat perkembangan Bruce Lee atas prestasi tari cacanya, yang konon katanya saat itu tarian ini sedang banyak diminati dan bahkan sudah menjadi tren baru di dunia barat. Tetapi Bruce mengatakan ia seperti tidak merasa bangga sedikit pun dengan prestasi itu, karena pada kenyataannya ia tetap saja dipandang rendah oleh beberapa teman Inggrisnya. Ia bertekad pada paman Shao untuk belajar bela diri dan melupakan tari caca. Paman Shao mencoba memberitahunya dan bahkan memarahinya yang dari tadi tetap saja ngotot untuk belajar bela diri. Ia bahkan mengambil contoh tentang dirinya sendiri yang walaupun mahir bela diri dan terkenal, tetapi tetap saja ia tidak bisa menghidupi keluarganya dengan kepiawaiannya tersebut, dan malah saat ini ia akan menjual rumahnya untuk biaya pengobatan istri yang sedang sakit. Di lain pertemuan, Bruce masih saja membujuk paman Shao dan menceritakan latar belakang dan keinginan kerasnya itu. Ia merasa khawatir melihat perkembangan yang terjadi di lingkungannya akhir-akhir ini yang semakin tertindas pada warga Inggris. Dan untuk membuktikan ucapannya itu, ia mengajak paman Shao untuk datang bersamanya di klub tari caca di mana sebelumnya ia pernah diusir. Pada malam harinya, mereka pun pergi ke klub tersebut. Mereka diperbolehkan masuk karena paman Shao memiliki paspor negara Amerika. Bruce tampak bersemangat mempertontonkan tariannya bersama Xiaoman. Mereka berhasil menarik perhatian semua tamu yang hadir, di mana paman Shao juga turut senang melihat keduanya menari. Namun berbeda dengan Blair dan kawan-kawannya, yang mulai muak dengan aksi tarian tersebut dan membuat keributan dengan Bruce. Mereka berkelahi dan mengeroyoknya. Paman Shao yang melihat hal itu juga tidak tinggal diam, ia kemudian menghajar Blair dan kawan-kawannya dengan sangat mudah. Bruce terkesima melihat kemampuan pamannya ini, dan kejadian itu cukup menjadi bukti ucapan Bruce kepadanya bahwa memang ada diskriminasi terhadap orang Cina di kalangan warga Inggris saat itu. Sepulangnya dari sana, paman Shao kemudian menceritakan apa yang barusan terjadi serta pemahamannya terhadap Bruce Lee yang tampaknya belum dipahami betul oleh ayahnya. Paman Shao menjelaskan bagaimana Bruce Lee memiliki tekad yang kuat dan tidak mau dianggap rendah oleh orang lain. Dan kenapa Bruce Lee mempelajari tari caca juga merupakan satu ambisinya untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih unggul dari siswa yang lain, dan itu sudah ia buktikan. Paman Shao meyakinkan orang tua Bruce Lee agar Bruce diajari seni bela diri oleh seorang master kungfu yang lebih serius. Ia tidak bisa berjanji mengajari Bruce Lee secara full time, mengingat dirinya yang akan segera kembali ke Amerika, sehingga Paman Shao akan memperkenalkan orang tuanya kepada Master Yi atau Ip Man. Keesokan harinya, Bruce kemudian mendatangi rumah paman Shao dan mendapat pelajaran dasar darinya. Ia sangat serius mempelajari gerakan yang diajarkan padanya, bahkan di saat jam tidur pun ia masih terus berlatih. Hari demi hari ia terus berlatih dengan keras, dan akibat latihan kerasnya ini ia sampai-sampai tertidur di kelas karena sudah sangat lelah dan mengantuk. Orang tua Bruce tampak frustasi setelah menemui gurunya di sekolah karena nilai Bruce Lee yang akhir-akhir ini semakin merosot. Singkat cerita, paman Shao pun kembali lagi ke Amerika. Bruce mendatangi tempat Blair belajar tinju. Ia nekat menantang Blair untuk menguji kemampuannya. Blair menyanggupi permintaannya dan mereka pun beradu di tempat itu, yang tentu saja membuat Bruce Lee kalah telak dan malu atas tindakannya tersebut. Setelah hari itu, Bruce Lee tampak sangat frustasi karena kehilangan sosok paman Shao yang biasa melatihnya. Ia mengurung diri di kamar dan tidak peduli dengan orang tua dan sekolahnya. Di hari kedua, orang tuanya mendatangi dan memarahinya, tetapi Bruce Lee tetap pada pendiriannya untuk serius belajar bela diri dan memaksa orang tuanya untuk mencarikannya seorang pelatih baru.
Walaupun ibunya sudah menjelaskan bahwa tidak akan ada masa depan yang baik baginya jika tidak bersekolah, namun ia tidak peduli. Ayahnya yang sudah kehabisan akal pada anak ini pun akhirnya pasrah dan mau tidak mau mengikuti kehendaknya. Keesokan harinya, ayah Bruce mengajaknya untuk bertemu dengan Ip Man, yang seketika itu membuat Bruce Lee sangat senang. Dan saking senangnya ia bahkan berjanji akan melakukan apapun itu asalkan ayahnya mendukungnya untuk berlatih kungfu. Mungkin anak bandel ini sudah menjadi perbincangan khusus di antara mereka para orang tua kala itu, dan dengan maksud setengah menghukumnya, ayah Bruce Lee menyuruhnya untuk berlari menyusulnya yang menggunakan sepeda dayung dan menuju ke tempat di mana Master Ip Man berada. Bruce Lee terus berlari dan sesekali ia berhenti karena kelelahan, namun ayahnya terus memaksanya untuk berlari. Dan sesampainya mereka di tempat Master Ip Man, ternyata Bruce Lee yang tadinya disuruh berlari adalah pesan dari Ip Man juga, sebagai tes pertama baginya sebelum bisa diterima di Akademi Wing Chun sekaligus ingin melihat keseriusannya.